Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel kebanggaan tante-tante yang suka nge-gym dan walalala. Oke, apa kabar? Ailah, asyulah salah kabar. Halo coy, apa kabar? Gimana hari kalian hari ini? Gimana puasanya? Hari ini hari-hari panas banget ya kan, puasanya jadi aus banget gitu. Tanpa sadar gue udah minum 1 galon. Oke deh, malam ini gue bakal nemenin kalian lagi gitu, sambil dongengin kalian sebuah alur film yang berjudul Sunkiss Family. Ada yang udah pernah nonton filmnya? Kalau ada share di kolom komentar lah ya, bisa dong. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang udah menikah selama hampir 20 tahun. Dan suaminya bernama John Ho. Terlihat seperti pria culun, namun ternyata diam-diam dia memiliki hubungan khusus dengan tetangga barunya yang mengakibatkan salah paham besar yang menimpa keluarganya. Walala, sebenarnya ini film komedi lucu. Dan kira-kira bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Oke deh, gak usah lama-lama, langsung aja tarik mon intro. Di awal cerita kita diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang berpesta, joget sambil minum bersama. Tak lama kemudian mereka pun mematikan lampu dan siap untuk memasak bareng. Dan saat mereka memasak bareng, gak disangka putri kedua mereka yang bernama Kyungju terbangun dan mendengarkan raungan sang ayah dan ibunya. Waduh, pasti kena minyak panas. Esok harinya terlihat sang ayah dan ibu sedang menyiapkan sarapan pagi untuk kedua anaknya. Sang ibu bernama Yomi dan yang ayah bernama John Ho. Dan anak laki-lakinya bernama Chulwon sedang makan bersama. Gak disangkanya Kyungju yang hobi gambar telah menggambar adegan bermain memasak kemarin malam dan menunjukkan ke kakaknya. Berbakat juga sih anak. Si ibu bekerja di sebuah sekolah SMA dan sang ayah memiliki usaha rumah makan. Gak lama kemudian Yumi datang dan mengatakan bahwa ia kesulitan mengajar di SMA karena muridnya yang nakal dan gak bisa diatur. Lalu Junho memberi semangat kepada sang istri sambil menyeruduk bibirnya di dapur dan hampir saja di sini terjadi masak bareng lagi padahal udah sarapan. Waduh. Di tempat lain Chulwon sedang berduaan bersama perempuan yang open BO-nya. Nah, sayang sekali saat akan membuka resleting celananya, ternyata resleting itu malah rusak dan Chulwon pun beralasan ada janji dengan temannya. Walah mas. Malam harinya mereka sedang duduk santai sekeluarga dan sedang memakan pizza. Tetapi si Junho lupa membeli minuman soda. Saat perjalanan pulang dan dia membeli Coca-Cola, Junho nggak sengaja bertemu dengan tetangganya yang cantik, mulus, putih, tinggi kayak bihun dah pokoknya. Kita sebut saja dia dengan nama Lydia. Rupanya Lydia ini adalah mantan kekasih Junho. Weh. Lalu Junho pun mengajak makan malam bersama di rumahnya. Di sana mereka terlihat sangat happy, ngobrol dan bercanda ria. Namun Yumi cemburu melihat keakraban Junho dan Lydia. Malam harinya saat akan tidur, Yumi marah kepada Junho karena cemburu. Dan Junho pun meminta maaf dan berusaha merayu Yumi dengan cara masuk ke dalam selimut dan mulai mencari kutu. Esok harinya Junho pun bermain ke rumah Lydia dan di sana Lydia meminta Junho untuk menjadi model lukisannya. Mereka terlihat sangat akrab dan mesra hingga akhirnya Lydia nggak sengaja nyuruduk bibirnya Junho. Gak disangka Kyungju melihat ayahnya yang sedang bermesraan dengan Lydia. Namun Kyungju pura-pura nggak tahu dan membiarkan mereka. Aduh dek. Sesampainya di rumah, Kyungju memperlihatkan gelagat yang aneh di depan ayahnya dan bertanya kepada ayahnya apa yang telah dia lakukan dengan tetangga itu. Junho pun kemudian menjawab, gak ada apa-apa nak. Dan gak lama kemudian nenek pun datang membawa banyak oleh-oleh balon pembungkus dari berbagai merek di seluruh dunia. Nenek yang sangat suportif. Si nenek pun mengajak anak, cucu dan semua keluarganya pergi ke Busan. Tapi ternyata yang ikut hanya Yomi saja. Malam harinya Kyungju terbangun dari tidurnya dan segera mencari ayahnya. Rupanya Junho berada di rumah Lydia. Dan saat Lydia melukis baju Junho dengan posisi jongkok, Kyungju pun mengintip dari jendela dan berpikir kalau mereka sedang melakukan masak bareng lagi. Waduh. Pada pagi harinya Yumi datang dari Busan atas permintaan dari anaknya. Pagi itu terjadi banyak kesalahpahaman yang terjadi. Dan Yumi menemukan baju yang kemarin dilukis oleh Lydia. Lalu mereka pun bertengkar adu mulut. Hingga akhirnya Junho menendang bola yang terpental dan merusak meja di sana.
Malamnya Junho pun terpaksa tidur di luar. Saat terlelap, tiba-tiba Kyungju muncul dan menyemprotkan obat penguat pada wajah kedua orang tuanya. Gak disangkanya keesokan harinya muka mereka terlihat seperti orang habis tawuran. Singkat cerita, pada suatu malam anak dan istri Junho terlihat sangat marah. Junho telah mendapatkan omelan yang begitu banyak, namun saat Junho berusaha menjelaskan dan meminta maaf, mereka berdua tidak mempercayainya. Scene berpindah pada Chulwon yang sepertinya akan melanjutkan aksi belajar bareng dengan wanita BO-nya, belajar order. Tapi sayangnya si Chulwon keburu keluar padahal baru aja 2 menit. Walah mas, kakean gue. Esok harinya Kyungju menyelinap ke rumah makan milik ayahnya untuk mengambil HP ayahnya lalu mengirimkan pesan pada Lydia untuk majak ketemuan di bar. Tak disangkanya di bar Lydia malah bertemu dengan Chulwon. Di rumah terlihat Junho meminta maaf istrinya dengan cara berjoget dan bernyanyi. Akhirnya cara itu berhasil dan membuat Junho kembali masuk ke selimutnya. Walalalala. Sementara itu, Chulwon terlihat sedang menyeruduk Lydia dengan ganas. Tapi ternyata itu hanyalah fantasinya akibat mabuk. Ternyata Chulwon malah lagi ngelonin meja bar. Akhirnya Lydia pun membawa Chulwon ke hotel untuk beristirahat. Dan gak disangka di sana Chulwon kembali menghayal melakukan walalala bersama Lydia. Waduh. Esok harinya Chulwon bercerita pada ayahnya bahwa dia sedang jatuh cinta kepada seseorang. Lalu pada esok harinya terlihat Junho sedang mengecek lukisan untuk hadiah ulang tahun spesial istrinya yang berada di rumah Lydia. Bersamaan dengan itu Yumi datang ke rumah makan keluarganya, namun ternyata rumah makan itu telah tutup. Di rumah Yumi menanyakan kepada Junho, "Kemana kau tadi?" Dan Junho terlihat kebingungan membuat Yumi geram dan akhirnya mereka bertengkar lagi. Yumi dan Kyungju pergi ke rumah neneknya untuk membicarakan perceraian. Di lain tempat, Chulwon datang menemui Lydia dan memintanya untuk datang ke acara ulang tahun ibunya. Weh, ruwet nih. Acara ulang tahun pun akan segera dimulai dengan segenap dekorasi dan grup musik yang udah dipersiapkan. Gak lama kemudian datanglah Lydia ke acara ulang tahun itu. Dan betapa terkejutnya Junho bahwa wanita yang disukai Chulwon ternyata adalah mantan kekasihnya sendiri. Walalala. Di tempat lain, terlihat Yumi sedang mengecek rumahnya. Di sana ia menemukan lukisan Lydia yang hanya menggunakan sehelai kain. Wey. Kembali ke tempat ulang tahun di mana terjadi percekcokan antara mereka karena kehadiran si Lydia. Tiba-tiba Yumi datang dan menghancurkan semuanya. Yumi sangat marah pada Lydia dan akhirnya mereka pun malah bertengkar. Saat melerai pertengkaran itu gak sengaja Junho memegang melon milik Lydia. Dengan marah Yumi pun melempar piring yang gak sengaja piring itu mengenai sebuah gas dan gas itu dekat dengan lilin di kue tart dan menyebabkan kebakaran. Sampai membakar salah satu rambut tamu yang ada di sana. Gak lama kemudian Kyungju pun teriak dan kembali mengeluarkan semprotan obat penguat yang pernah disemprotkan ke orang tuanya kemarin. Di sana suasana kemudian menjadi reda lalu mereka pun jadi berbaikan. Setelah itu Yumi dan Junho pun berjoget bersama dan mereka semua berjoget gembira. Dan di akhir film kita diperlihatkan mereka yang memiliki pasangan masing-masing. Kemudian Yumi dan Junho pun memiliki satu anak lagi yang bernama Jinhae. Dan filmnya pun tamat. Wah. Anjir, sungguh ending yang nggak tahu deh ini filmnya sebenarnya tuh film komedi, alurnya nggak begitu jelas ya. Tapi yang jelas di film ini kita bisa belajar gitu tentang kepercayaan untuk pasangan masing-masing. Kembali lagi, jadi keruwetan rumah tangga kadang itu karena kesalahpahaman gitu. Jadi bukan hanya rumah tangga ya, bisa ada di lingkungan circle persahabatan, pertemanan, atau pacaran, atau apapun itu. Jadi biasanya karena salah paham dan nggak saling komunikasi. Kayak si Junho ini niatnya cuma berdua nama mantannya, cuma pengen bikin hadiah buat istrinya sebenarnya, tapi kan jadi salah paham. Kayak Junho-nya juga rada-rada ini sih. Tapi ya gimana gitu. Tapi ruwetnya lagi kenapa mantannya si bapaknya malah pacaran sama anaknya itu. Tapi ya nggak tahu sih kalau mantan bapak gue masih kayak gitu juga. Tapi salah. Nggak boleh kayak gitu. Oke. Jadi mungkin segitu aja dari Emon.